Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dan berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan fikih thaharah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, itu 2 pekan terakhir kita membahas tentang fikih thaharah, fikih tentang thaharah yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Dan fikih thaharah ini telah sampai kepada pembahasan al-istinja. Sebagian telah kita sebutkan, bahkan sebagian besarnya. Apa itu al-istinja? Baik itu secara lughatan, secara bahasa, ataupun secara istilahan, secara makna syar'i, yaitu satu perbuatan di mana tujuannya adalah untuk izalatun najis, untuk menghilangkan najis setelah seorang membuang kotorannya, ataupun buang air kecil dan buang air besar, baik itu dengan menggunakan alma, dengan menggunakan air, ataupun dengan menggunakan minimalnya 3 buah batu yang dikenal juga dengan istilah istijmar, walaupun terkadang dipakai juga dengan kalimat al-istinja. Dan bagaimanakah istinja itu dikatakan istinja yang sempurna? Secara syar'inya sudah kita sebutkan poin-poinnya ataupun di antara adab-adabnya pada pertemuan yang telah lalu. Tangan apa yang memegang kemaluan, kemudian tangan apa yang harus mencuci dan menggosoknya, ataupun bagaimana sekilas tata cara menggunakan batu ataupun yang semisalnya ketika melakukan istinja. Karena di sana seakan-akan bertemunya antara larangan cebok ataupun istinja dengan tangan kanan dan larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air kecil. Itu sudah kita jelaskan. Baik. Kemudian untuk pelengkap ataupun penyempurna pembahasan istinja ini akan kita tambahi dengan adab qada'il hajat, beberapa adab-adab di dalam menunaikan hajat. Qada'ul hajat yaitu buang hajat. Beberapa adab yang perlu kita perhatikan ketika kita buang hajat. Itu terutama ini kita laksanakan, kita terapkan tatkala kita mendatangi ataupun memasuki tempat-tempat pembuangan air, buang air besar ataupun buang air kecil. Maka adab-adab ini penting kita perhatikan dalam rangka untuk mengikuti syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Islam. Karena sesungguhnya Islam itu dikenal sebagai dinut thaharah, agama yang sangat memperhatikan kesucian. Bahkan orang-orang yang sangat perhatian dengan thaharah ini merupakan orang-orang yang akan mendapatkan kecintaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam satu ayat dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang banyak bertaubat, yaitu banyak membersihkan
kotoran-kotoran jiwa ataupun kotoran hati yang tidak terlihat dari perbuatan-perbuatan dosa. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mutatahhirin, orang-orang yang gemar ataupun suka membersihkan kotoran jasmaninya, yaitu kotoran luar yang terlihat, apakah pada pakaiannya, badan, ataukah pada tempat-tempat yang dia pakai sebagai tempat ibadah dan yang semisalnya. Nah, jadi kedua hal tersebut merupakan perkara yang diperintahkan dalam Islam. Kita tidak hanya memperhatikan perkara lahiriah saja, tapi juga kita diperintahkan untuk memperhatikan perkara yang sifatnya batiniah, yang tidak terlihat oleh manusia, akan tetapi terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari noda-noda dan kotoran-kotoran dari perbuatan manusia, dari dosa-dosa dan kelakuan yang dia lakukan. Maka kedua hal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berkaitan dengan taharah yang sifatnya lahiriah, yaitu membersihkan pakaian dari najis, badan dari najis, ataupun tempat-tempat dari najis. Nah, sehingga di sini akan kita sebutkan beberapa adab ketika kita menunaikan hajat, yaitu barang siapa yang ingin membuang hajat ataupun memasuki kamar mandi, mirhat ataupun yang semisalnya, atau bahasa kita sekarang toilet, ya, atau kamar mandi dan semisalnya. Di sana ada beberapa adab yang harus kita perhatikan seperti yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah berkaitan dengan menjaga aurat. Tetap berusaha untuk menjaga aurat kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Auratnya kaum laki-laki yang antara pusatnya sampai kepada kedua lututnya. Sehingga ini perkara yang harus diperhatikan ketika dia buang air, buang air besar atau buang air kecil. Ini as-satr, kemudian berusaha menjauhi manusia, karena terkadang kita dapati kondisi-kondisi tidak seperti biasanya, memiliki kamar mandi yang tertutup, akan tetapi terkadang kita mendapati kondisi di sana tidak memiliki kamar mandi. Maka apa yang harus kita lakukan? Tetap kita berusaha mencari tempat dan menjaga kehormatan diri kita dengan tetap menjaga aurat kita. Nah, sebagaimana yang dikabarkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar." Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah safar, dalam sebuah perjalanan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til barras hatta yaghiba fala yura. Kata Jabir, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidaklah mendatangi al-barras. Al-barras ini maksudnya beliau qadaul hajat, ingin buang hajat. Tidaklah beliau melakukan perbuatan tersebut, al-barras, yaitu ingin buang hajat, hatta yaghib fala yura, sehingga beliau itu akan menghilang dan gak kelihatan. Jadi beliau menjauh. Mungkin ini rombongan kan gitu ya, rombongan bersama para sahabatnya, dan apabila beliau ingin buang hajat, maka beliau akan mencari tempat yang jauh. Karena memang di sana tidak disiapkan atau tidak didapati ada kamar mandi secara khusus. Terutama di dalam perjalanan atau di tempat-tempat yang tidak didapati di sana adanya toilet ataupun kamar mandi khusus. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menjauh. La ya'til barras hatta yaghib. Yaghib itu dari kata ghaba, yaghibu, ghaib. Jadi sampai beliau itu menghilang. Fala yura, enggak kelihatan. Barulah beliau membuang hajatnya. Ya. Memenuhi kebutuhan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sesuatu yang dibuang itu adalah sesuatu yang mengganggu manusia itu satu. Kemudian dalam rangka untuk menjaga kehormatan diri dari auratnya. Aurat seorang laki-laki. Karena apabila terlalu dekat mungkin akan terlihat oleh yang lainnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mencari tempat yang cukup aman, sehingga aurat beliau terlindungi, tetap tertutupi, kemudian apa yang beliau buang itu tidak mengganggu orang lain. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini poin pertama yang perlu kita perhatikan. Ini poin pertama yang perlu kita perhatikan, di mana Islam sangat
ya menjaga hal tersebut, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga telah mencontohkan demikian. Baik. Kemudian poin yang berikutnya kata para ulama adalah berusaha untuk tidak memasukkan ataupun menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan zikrullah. Ya, tidak mengikutkan ataupun menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan zikrullah. Apapun itu, ataukah itu memasukkan ya bacaan-bacaan Al-Qur'an ke dalam kamar mandi ataupun ke dalam toilet, maka ini perlu diperhatikan, karena sesungguhnya hal tersebut dalam rangka untuk ta'zimu sya'airillah, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu barang siapa yang melakukan ta'zim, pengagungan terhadap syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu muncul dari ketakwaan hati. Walaupun secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak didapati hadis secara khusus beliau mengatakan janganlah membawa sesuatu yang sifatnya zikrullah ke dalam toilet ataupun ke dalam khala, ke dalam hammam ataupun yang semisalnya. Secara khusus lafaz atau redaksi seperti itu tidak kita dapati dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi secara umum ini dalam rangka untuk pengagungan terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan-perbuatan ya istihza ataupun perbuatan-perbuatan yang merendahkan. Ya, perbuatan-perbuatan yang merendahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan sembarangan memasukkan hal-hal tersebut ke tempat-tempat yang kotor. Ya, di antaranya ke tempat ya pembuangan kotoran seperti toilet, kamar mandi dan semisalnya. Nah, demikian. Walaupun di sana ada disebutkan sebuah hadis yang ini dijadikan oleh sebagian kalangan sebagai dalil bahwasanya tidak boleh memasukkan sesuatu yang sifatnya zikrullah ke dalam kamar mandi. Mereka mengatakan, yaitu riwayat dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala wada'a khatamahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin masuk al-khala itu ya kamar mandi kan gitu ya, ataupun toilet, wada'a khatamahu, maka beliau akan melepaskan cincinnya. Tapi para ulama ketika mengoreksi hadis ini adalah hadis yang munkar. Ya, hadis ini adalah hadis yang munkar. Dari sisi sanadnya itu ya lemah sekali dan terputus, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sandaran bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan ya cincinnya ketika masuki kamar mandi. Ataupun di sana disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya pada cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertulis nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini juga riwayat yang tidak benar. Kenapa? Karena didapati pada cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tertulis nama Allah, tapi tertulis nama Nabi Muhammad. Sebagai ya, beliau kadang menggunakan cincin itu sebagai stempel di dalam surat-surat yang akan dikirimkan. Cincin itu tertulis Muhammad Rasulullah. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwasanya ini merupakan perkara yang darurat, perkara yang tidak mungkin tidak bisa dipahami oleh manusia. Bahwasanya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara menjaga hal-hal yang bersifat zikrullah agar tidak dimasukkan ke dalam tempat-tempat yang kotor, di antaranya ke dalam kamar mandi. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga ini merupakan adab yang harus kita jaga ya ketika kita memasuki kamar mandi, ya tidak membaca ayat-ayat Allah di dalam kamar mandi ataupun memasukkan sesuatu yang sifatnya zikrullah, kecuali para ulama mengatakan kecuali dikhawatirkan jika itu ditinggalkan di luar itu mengakibatkan bisa hilang kan begitu ya, atau dikhawatirkan hal-hal yang lain, maka tidak mengapa untuk memasukkannya dengan syarat tidak memasukkannya dalam keadaan terbuka, akan tetapi hendaklah mungkin dimasukkan ke dalam lipatan sarung atau dimasukkan ke dalam kantong ataupun tas. Kalau memang dikhawatirkan ya benda-benda tersebut jika ditinggalkan di luar dikhawatirkan akan hilang ataupun yang semisalnya, maka para ulama mengatakan tidak mengapa untuk dimasukkan, akan tetapi jangan dalam keadaan terbuka. Hendaklah mungkin dimasukkan ke dalam genggaman tangan atau dimasukkan ke kantong,
dimasukkan ke dalam bungkusan tas ataupun yang semisalnya, maka yang seperti ini tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana kasusnya jika seorang ingin berwudu di dalam kamar mandi? Ini juga menjadi satu permasalahan. Ya, bagaimana seorang yang ingin berwudu di dalam kamar mandi? Sekarang pertanyaannya, boleh ataukah tidak seorang itu berwudu dalam kamar mandi? Kalau melihat hukum asalnya, tidak kita dapati dalam syariat larangan berwudu di tempat-tempat tertentu. Tidak ada larangan dari Nabi SAW. Artinya ini dikembalikan kepada hukum asalnya. Dimanapun kita berada, dipersilahkan kita, diperbolehkan kita untuk berwudu. Beda halnya ketika sholat. Kalau sholat itu memang benar ada tempat-tempat yang terlarang bagi kita untuk mengerjakan sholat. Di mana diantaranya? Di mana kita dilarang mengerjakan sholat? Di mana? Di kuburan, kemudian di kamar mandi. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sangat masyhur, Rasulullah mengatakan bahwasanya seluruh bagian bumi ini adalah masjid. Artinya bisa dijadikan sebagai tempat sholat. Illal maqbarah wal hammam, kata Rasulullah. Kecuali kuburan dan kamar mandi tidak bisa dijadikan tempat sholat di sana. Demikian juga dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW melarang mengerjakan sholat di tempat mabarikul ibil, di tempat menderumnya unta, tempat berhentinya unta, atau di kandang unta sekalipun. Tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat, akan tetapi kerjakanlah sholat itu di kandang kambing, kata Rasulullah, karena sholat di kandang kambing itu barokah. Nah, demikian ya. Jadi adapun berwudu, tidak kita dapati satu hadis pun Nabi melarang ada tempat-tempat tertentu untuk dijauhi dari perbuatan wudu ini. Artinya dikembalikan kepada hukum asalnya. Silahkan dimanapun kita berwudu, ya, dimanapun kita berwudu, maka wudu itu sah. Artinya wudu itu diperbolehkan. Cuma yang menjadi permasalahan bagaimana kalau seandainya seorang berwudu di dalam kamar mandi? Kita katakan hukum asalnya adalah boleh. Cuma yang menjadi permasalahan yaitu ketika para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan kaifiyah sempurna dari tata cara wudu. Di sana kan ada sedikit khilaf. Sempurnanya wudu itu kalau mengikuti sifat wudu Nabi SAW, ya jelas kita lihat beliau memulainya dari ucapan Bismillah sampai mencuci kedua kaki sampai mata kakinya. Ini kita terlepas dari hukum membaca Bismillah di awal berwudu. Ya, kalau kita hanya sebatas ingin melihat perbuatan Rasulullah memulai wudunya dengan mengucapkan Bismillah. Cuma yang menjadi pertanyaan, hukum membaca Bismillah di awal berwudu itu hukumnya sunnah, wajib, atau berkaitan dengan rukun wudu itu? Jika itu nggak dibaca, batal wudunya. Nah, ini kan khilaf. Ya, sebagian para ulama mengatakan ucapan Bismillah di awal wudu itu merupakan sunnah. Sebagian mengatakan itu wajib, dan sebagian mengatakan Bismillah itu rukun dalam wudu itu sendiri. Ya, karena di sana juga ada beberapa hadis yang menyebutkan la wudu'a liman lam yaqra ya ismallah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan bismillah. Dan beliau mengucapkan bismillah di awal wudunya. Nah, di sini yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ketika mereka ditanya bagaimana seorang yang berwudu di dalam kamar mandi. Sah wudunya? Sah kalau melihat dari hukum asalnya, karena memang nggak ada larangan. Cuma yang menjadi permasalahan, apakah ucapan bismillah itu yang dia rujihkan sunnah, wajib, ataukah rukunnya? Kalau seorang menganggap ucapan bismillah di awal wudu itu adalah rukun, maka dimanapun dia berwudu, ini yang lebih dia dahulukan. Walaupun di dalam kamar mandi, maka tidak mengapa dia mengucapkan bismillah, karena ini berkaitan dengan keabsahan wudunya. Artinya wudunya itu tidak sah jika tidak mengucapkan bismillah. Tapi kalau dia menganggap ini hanyalah sunnah, berarti ini sesuatu yang boleh ditinggalkan dalam rangka untuk menjaga kehormatan zikrullah tadi. Nah, demikian. Ataupun jika dia menganggap itu wajib, maka tidak masalah. Cuma para ulama memberikan nasihat, kalaupun kita menganggap ucapan bismillah itu sesuatu yang wajib di awal wudu, maka usahakanlah untuk menyebutnya dengan cara yang paling sir. Kalaupun dia ingin tetap berwudu di dalam
kamar mandi, karena tidak boleh seorang pun di antara kita mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani mengharamkan haram wudu kamar mandi? Siapa yang berani mengatakan demikian? Ya, tidak ada yang berani. Kecuali orang-orang yang mungkin tidak tahu kan gitu ya. Tidak ada yang berani, karena sesungguhnya tidak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa kita mengatakan, "Oh, wudu kamar mandi haram." Loh, ini bahaya, hati-hati, jangan mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma permasalahan itu tadi. Disitulah yang menjadi sedikit perbedaan di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini sebagai tambahan dalam rangka untuk menjaga zikrullah tadi. Akan tapi di sini hanya berkaitan dengan wudu. Adapun selain itu maka tetap kita harus menjaga keagungan Allah Subhanahu wa taala, terutama di tempat-tempat kamar mandi seperti itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi orang-orang yang pakai jimat itu ya, pakai jimat ada tulisan la ilaha illallah, tulisan ayat kursi yang digantung-gantung biasanya. Nah, ini kan sulit juga baginya. Nanti nggak sangka dia masuk ke dalam itu kan gitu ya. Saya pernah dapati kan ada jimat-jimat itu pakai digantung, pakai tulisan ayat. Walaupun ada sebagian kalangan dari ahlul ilmi memperbolehkan menggunakan ayat-ayat ditulis kemudian dijadikan sebagai jimat kan begitu ya. Maka ini pendapat yang sangat lemah sekali. Karena sesungguhnya kalaupun para salaf terdahulu didapati mereka menuliskan ayat-ayat ya di secari kertas ataupun semisalnya, dia gantungkan ya di tubuh anak mereka, itu tujuannya bukan dijadikan sebagai jimat. Ini keliru. Itu mereka jadikan sebagai sebagai cara untuk melatih anak tersebut menghafal, sehingga apabila dia sudah hafal itu kertasnya diganti, paham ya, kertasnya diganti, hafal anak itu. Jadi dimanapun anak itu membaca, digantung membaca itu, supaya membaca itu. Kalaupun sudah hafal diganti. Ini kan diantara cara para orang-orang terdahulu supaya anak-anaknya bisa menghafal Al-Quran ataupun menghafal zikrullah subhanahu wa ta'ala dengan cara berurut gitu ya, bergantian. Jadi tujuannya bukan untuk pakai jimat. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi itu poin yang kedua, yaitu berusaha untuk menjaga hal-hal yang bersifat zikrullah agar tidak dimasukkan ke dalam kamar mandi ketika kita ingin buang hajat. Kemudian poin yang ketiga, at-tasmiyah wal isti'adzah 'inda dukhul. Berusaha untuk tasmiyah. Tasmiyah itu maksudnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wal isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan-gangguan syaitan. Ya, jadi berusaha untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari gangguan syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu suka di tempat-tempat yang kotor. Khubus wal khaba'is itu kan bisa diterjemahkan setan-setan laki-laki dan setan-setan perempuan. Kotoran dari segala kotoran. Karena setan suka di situ. Sehingga doa ketika memasuki kamar mandi dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Namun kata para ulama, doa ini diucapkan sebelum seorang memasuki kamar mandi, bukan sudah di dalam kamar mandi kemudian dia teriak baca itu, tidak, tapi di luarnya. Dan yang lebih afdolnya para ulama mengatakan dengan ucapan bismillah Allahumma. Makanya tadi disebutkan di antara adabnya mengucapkan ismullah, tasmiyah, kemudian isti'adzah. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kenapa? Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali mengingatkan kita agar kita waspada dan hati-hati terhadap khutuwatis syaitan. Langkah-langkah syaitan itu banyak sekali, hati-hati kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sepele. Sehingga di tempat manapun, dalam kondisi apapun, kita kan diajari untuk banyak berzikir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui di bagian bumi mana kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak mengetahui. Sementara godaan syaitan itu lebih kuat ketika dia mengetahui orang ini sudah mau mendekat ajalnya. Iya kan? Ketika dia sudah mengetahui orang ini sudah mulai mendekati ajalnya, godaan syaitan itu lebih dia gencarkan lagi. Kenapa? Karena dia tahu setelah ini kami nggak bisa goda orang ini lagi. Jadi kalau bisa benar-benar kufur orang ini, mati dalam keadaan kufur tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kama salis syaitan isqala lil insan
ukfur, falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Sebagaimana syaitan, ya, dia senantiasa mengatakan kepada insan, kepada manusia, kafirlah, kafirlah, kafirlah. Apalagi kalau sudah menjelang kematian, ini syaitan lebih kuat lagi godanya. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kita untuk banyak berzikir dimanapun kita berada, karena kita tidak mengetahui kapan ajal itu datang kepada kita. Nah, apabila kita memperbanyak mengingat Allah dalam setiap aktivitas dan gerakan-gerakan kita, maka insya Allah dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita kapanpun kita berada. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Apalagi di sana ada satu hadis khusus berkaitan dengan aurat, ya, aurat kita dengan penglihatan jin. Apakah jin itu tidak bisa melihat? Apakah jin itu buta? Tidak, jin itu bisa melihat, tapi kita nggak bisa melihat dia. Dia bisa bebas melihat kita. Ini izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, satru ma baina a'yuni jin wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhum al khala ayyakula bismillah. Yang menjadi sater, yang menjadi penghalang antara pandangan jin dengan auratnya anak Adam adalah apabila anak Adam itu ingin masuk ke dalam kamar mandi atau ingin melepas pakaian, mereka mengucapkan bismillah. Inilah sebagai benteng kita ketika kita melepas pakaian, sehingga para jin-jin yang ada di sekitar kita atau syaitan-syaitan tidak bisa melihat aurat ataupun kemaluan kita. Jika tidak, maka jangan salahkan kalau mereka dengan bebasnya melihat kita telanjang, walaupun orang-orang gak lihat, tapi jinnya itu ngelihatin. Nah, kan? Karena Rasul mengatakan satruma baina a'yunil jin wa aurati bani adam. Yang membentengi, membatasinya itu adalah ucapan bismillah ketika kita membuka. Makanya Rasulullah mengajarkan doa membuka pakaian adalah ucapan bismillah. Dalam riwayat disebutkan bismillahilladzi la ilaha illahu. Karena ini yang akan membentengi aurat kita, yang menutupi aurat kita dengan ucapan bismillah tadi. Jika tidak, ya kita telanjang di hadapan para jin. Ya, sebagaimana kalau kita ingin mengetahui bagaimana sih kondisinya, ya kita coba saja, jangan dicoba kan gitu ya. Bagaimana keadaan orang yang telanjang di depan orang banyak? Ini kan memalukan kan, seperti itu. Mereka juga kan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang mukallaf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini ya diperhatikan. Apalagi ketika ingin berhubungan antara suami dan istri. Nah, di sana coba perhatikan doanya. Doanya mengarah kepada perlindungan dari godaan syaitan. Hampir rata-rata seperti itu. Demikian juga mau masuk rumah, keluar rumah. Karena memang seperti itu. Godaan syaitan itu senantiasa ada depan, belakang, kanan, kiri, dan ya, memang itu sumpahnya dia. Sebagaimana dia mengatakan dalam, ya seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, "Wa bima akhwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya iblis telah bersumpah karena dia telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun mengatakan, "Ya, karena engkau telah menyesatkan saya, maka aku bersumpah akan menyesatkan manusia. Ya, akan aku sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Akan aku datangi ya manusia itu dari depan, dari belakang, dari kanan mereka dan dari kiri mereka." Ya, jadi banyak langkah yang dibuat syaitan, sehingga perlu kita memperbanyak untuk memulai dengan mengucapkan bismillah, ya minimalnya bismillah dalam setiap aktivitas kita, terutama ketika kita akan masuk ke dalam kamar mandi. Ya, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Kemudian di antara adab yang lainnya mendahulukan kaki kiri ketika masuk, dan ketika keluar mendahulukan kaki yang kanan, walaupun enggak ada hadis khusus. Ya, hadis khusus Rasul mengatakan masuklah dengan kaki yang kiri kalau ke kamar mandi, kemudian ketika keluar kaki yang kanan. Cuma di sana didapati satu riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menerangkan kepada kita bagaimana Nabi SAW di dalam perkara-perkara yang baik, dalam aktivitas yang baik, maka beliau senantiasa memulai yang kanan-kanan dulu.
hal-hal yang baik seperti apa? Seperti nyisir rambut, beliau itu akan mulai yang kanan, memakai pakaian dari yang kanan, ya, memakai sendal demikian juga pakai yang kanan. Hal-hal yang baik beliau akan memulai dari yang kanan. Kemudian menggilir minuman ini dari sebelah yang kanan, kan gitu ya. Hal-hal yang baik beliau memulai dari sebelah yang kanan. Kecuali yang di sana mungkin sifatnya seperti masuk kamar mandi ataupun yang semisalnya, maka ini dimulai dari yang kiri. Nah, demikian. Jadi ini sangat diutamakan bagi kita ketika kita memasuki tempat-tempat tempat-tempat mandi ataupun toilet, maka kita mendahulukan kaki yang kiri kemudian keluar dengan kaki yang kanan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian di antara adab yang lain, berusaha untuk tidak menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Apakah itu di dalam ruangan ataukah itu di tempat yang terbuka? Walaupun di sini ada khilaf. Ya, ada khilaf dari kalangan para ulama, tapi jelas yang paling utama dalam keadaan di dalam ataupun sedang di luar, ketika kita buang air besar ataupun buang air kecil, berusahalah untuk serong dan tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Ini yang paling utama dan sepakat, ini yang paling utama, enggak ada khilaf. Ya, kalau khilaf itu ada sebagian mengatakan kalau dalam ruangan maksudnya ada kamar mandi, ada pembatas dinding, maka enggak mengapa menghadap atau membelakangi kiblat. Ada sebagian mengatakan demikian. Yang dilarang itu adalah ketika di luar gitu ya, di tempat yang terbuka. Makanya seperti ini tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Sebagian mengatakan tidak. Yang dilarang itu adalah cuma membelakangi saja. Adapun menghadapnya tidak mengapa ataupun sebaliknya. Jadi banyak pendapat. Tapi yang paling utama adalah ya seperti yang disebutkan di dalam beberapa riwayat dari Abu Ayyub sendiri. Ketika dia meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha, walakin syarriku aw gharribu." Apabila kalian hendak ya mendatangi ya kamar mandi ataupun hendak buang air, maka jangan kalian menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat. Walakin syarriku aw gharribu. Akan tetapi hendaklah mengarah ke arah timur ataupun ke arah barat. Kenapa? Karena Rasulullah ketika berbicara ini di kota Madinah, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu berbicaranya ya di kota Madinah. Kota Madinah itu kan arah kiblatnya bukan timur barat, tapi selatan kiblatnya, kan gitu ya. Kalau kita di sini ya karena barat timur kan gitu ya. Kalau kita ya selatan ataupun utara, tapi seronglah ke arah selatan ataupun utara. Nah, demikian. Sehingga Abu Ayyub ketika dia mendatangi kota Syam, apa kata Abu Ayyub? Karena dia yang meriwayatkan hadis ini. Dia mengatakan, "Faqadimna Syam fawajadna marahid qad buniyat nahwal Ka'bah." Ketika kami mendatangi negeri Syam, kami dapati di sana toilet-toilet itu dibangun ataupun dibuat mengarah ke arah Ka'bah ataupun ke arah kiblat. Fanan harif anha wa nastaghfirullah taala. Maka kami pun menyerongkan menyerongkan badan kami dan kami banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perbuatan sahabat. Ya, kita lebih mendahulukan pendapatnya sahabat Abu Ayyub ya ketika dia meriwayatkan hadis ini dan dia memahami ya apakah itu di dalam ataukah itu di luar, maka dihukumi sama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di antara adab yang lain yaitu berusaha tidak banyak bicara kecuali hal-hal yang dibutuhkan saja ketika di dalam kamar mandi. Jangan HP-an begitu ya. Dalam toilet itu ngobrol gitu pakai HP, alhamdulillah. Apalagi di dalam toilet itu merokok lagi kan gitu ya. Masyaallah. Ya, sampai-sampai seorang ustadz saya dengar mengatakan, "Kenapa ya orang merokok itu suka di kamar mandi?" Saya juga nggak tahu kenapa ya orang suka merokok di kamar mandi. Ini tuh menunjukkan merokok itu tidak baik. Ya karena tidak pernah ada orang makan itu di dalam kamar mandi, tapi merokok itu ada nggak ya? Ada orang merokok kamar mandi ya? Itu tuh menunjukkan merokok itu tidak baik sebenarnya. Kenapa sampai-sampai di kamar mandi juga dia merokok? Tapi kalau coba makan nasi, makan kue, coba ada nggak ini kamar mandi? Ya tidak ada kan gitu ya. Sehingga ini merupakan nasihat para ulama agar menjauhi banyak bicara di dalam kamar mandi atau ketika buang hajat.
Ya, ketika dia buang hajat, buang air besar ataupun buang air kecil. Nah, mereka berdalil dengan riwayat dari Abdullah bin Umar. Dia meriwayatkan anna rajulan marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul, fasallama alaihi falam yarudda alaih. Kata Ibnu Umar bahwasanya ada seorang laki-laki melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara pada saat itu beliau sedang berlindung kan gitu ya, sedang menutupi dirinya lagi buang air kecil. Fasallama alaihi. Laki-laki tadi mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum. Gitu ya. Beliau lagi buang air kecil. Falam yarudda alaih. Beliau tidak menjawab salamnya, padahal menjawab salam itu adalah wajib. Dan tapi disebutkan dalam riwayat lain beliau menjawabnya itu setelah selesai. Bahkan sekalipun tidak dalam keadaan buang air, bahkan beliau dalam keadaan belum berwudu, maka beliau tidak ingin menjawab salam itu ataupun tidak ingin berzikir melainkan dengan cara toharoh dulu. Seperti disebutkan dalam satu riwayat, ketika beliau berpapasan di satu tempat, ada yang mengucapkan salam, maka beliau bergegas mendekati dinding, langsung tepuk tayamum, waalaikumsalam, kata Rasulullah. Subhanallah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diucapkan salam, beliau langsung mendekati salah satu dinding yang terdekat di situ, beliau menepuk tangannya dan bertayamum, kemudian menjawab salamnya, waalaikumsalam, kata Rasulullah. Beliau pernah lagi berwudu, ada yang mengucapkan salam, beliau diam. Selesai berwudu, barulah beliau mengucapkan waalaikumsalam. Kenapa? Karena menjawab salam itu adalah zikir. Iya atau tidak? Menjawab salam itu zikir atau tidak? Mana letak zikirnya yang mana? Hah? Zikir itu kan mengingat Allah Subhanahu wa taala, mana? As-salam itu nama Allah loh. Ini Nur Salam ya. As-salam itu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di awal-awal syariat salat, para sahabat itu kan ketika tasyahud bukan mengucapkan at-tahiyatu lillah, tapi ya assalamu ala Allah wa ala Jibril wa Mikael, ditegur sama Rasulullah. Ya, karena jangan mengatakan assalam. Ya, ini Allah itu assalam, kata Rasulullah. Allah assalam. Allah itu adalah ya assalam, yang memberi keselamatan. Jangan assalamu ala Allah. Ya, keselamatan itu untuk Allah. Loh, kok Allah diselamatin kan gitu ya? Diberikan keselamatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Assalam itu nama Allah. Berarti menjawab salam itu dimasukkan kepada berzikir. Waalaikumsalam, ya, atas kalian juga keselamatan, maksudnya keselamatan dari Allah. Berbarengan dengan itu dia mengucapkan salah satu dari Asmaul Husna. Ya, paham ya? Jadi itu namanya zikrullah. Makanya assalam itu juga ucapan salam termasuk zikrullah. Sehingga tidak diperbolehkan bagi kita untuk menjawab salamnya orang-orang kafir kan begitu ya. Jadi dibenarkan untuk menjawab demikian. Baik ya. Jadi ini diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama agar tidak memperbanyak bicara ketika sedang buang hajat, kecuali memang sangat diperlukan, seperti minta dibawakan batu. Rasulullah juga terkadang ya memerintahkan, ambilkan, bawakan aku 3 batu, sementara beliau dalam keadaan buang air kan gitu ya. Ambilkan, carikan 3 batu. Artinya kalau memang di sana kebutuhannya seperti itu tidak mengapa, tapi kalau terlalu banyak mengobrol ini tidak boleh kan gitu ya. Ini perbuatan yang sangat dibenci. Di tempat yang kotor seperti itu banyak berbicara. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tidak membuang kotoran ataupun buang air besar, buang air kecil bukan di tempat-tempat umum ataupun di jalan-jalan umumnya manusia. Ini perbuatan terlaknat, kata Rasulullah. Ini perbuatan terlaknat. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, ittaqul la'anain. Hati-hatilah kalian dengan 2 jenis manusia terlaknat. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, wa man la'anan ya Rasulullah? Siapakah 2 manusia terlaknat itu? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Yaitu orang-orang yang buang hajat, buang air besar atau buang air kecil di jalan-jalan umumnya manusia ataupun di tempat-tempat berkumpulnya manusia. Di halte, di terminal itu kan tempat berkumpul manusia, kemudian kencing di situ. Tidak boleh sebenarnya itu ya. Ini perbuatan terlaknat. Ataupun di jalan-jalan. Ini sekarang banyak kita dapati anak-anak itu kan, ya itu kan anak-anak juga kan namanya buang air juga gitu ya. Nanti kencing di tengah jalan. Cus. Ya, ini mengajari yang enggak baik ini. Tidak boleh. Ini orang tuanya yang kena seperti ini. Ya, jadi 2 tempat ini hati-hati, jangan buang kotoran di sana. Ya, kotoran-kotoran kita, apakah itu tahi ataukah kencing, ya maka ini ada tempatnya. Bahkan Rasulullah kita dapati di awal tadi bagaimana beliau menjauh sampai tidak terlihat. Maka pantas Rasulullah mengatakan jauhi 2 manusia terlaknat. Siapa itu?
ya takhalla, maksudnya yang buang air itu di jalannya manusia ataupun di tempat-tempat berkumpul mereka, di taman-taman tempat kumpul manusia, di situ kencing dia di situ kan, atau di halte-halte di situ dia kencing. Ya tempat-tempat berkumpul manusia, apalagi di sekolahan ya. Tidak boleh ada tempatnya, ataupun menjauh. Ya, ataupun menjauh sehingga tidak terganggu, manusia tidak terganggu. Kenapa? Karena para ulama mengatakan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang menjaga kesehatan. Karena menurut para pakar kesehatan, di antara sebab ya yang menyebabkan banyaknya tersebarnya penyakit itu karena sebagian orang yang membuang kotoran-kotoran tubuhnya itu di sembarang tempat. Ya, seperti tai, mohon maaf gitu ya, dibuang sembarangan, itu kan bisa mengakibatkan ada bakteri ini, kuman ini, akhirnya menyebabkan banyak virus yang tersebar, menyebabkan banyaknya penyakit dan yang semisalnya. Iyadzubillah. Tayyib khana fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, mungkin kita coba dulu sampai di sini. Tapi ada yang terakhir, yang ini penting juga, yaitu tidak buang air kecil di tempat dia mandi. Nah, ini banyak juga dapat seperti itu. Ya, kecuali memang airnya tersebut mengalir. Akan tetapi jelas ini juga perkara yang dimakruhkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya fa inna amatal waswas yakunu minhu. Karena sesungguhnya banyaknya terjadi waswas itu disebabkan perbuatan demikian. Di situ dia mandi, di situ dia buang air kecil. Makanya yang lebih utama itu memisahkan antara tempat mandi dan tempat buang air kecil. Ya, buang air kecil ya di klosetnya lah, di kloset. Di apa namanya? Ya kloset namanya ya. Nah, di klosetnya kemudian ada tempat mandi sendiri. Jadi jangan dia mandi di situ kemudian dia di situ juga kencing di situ. Kenapa? Ini menimbulkan was-was. Karena dia akan bercampur nanti air kencing itu di air mandinya. Nah, ini juga apalagi dia buang air kecil di tempat yang tergenang. Itu banyak terjadi, itu banyak saya ingatkan kalau kita biasanya renang itu, saya ingatkan kalau buang air kecil di kamar mandi saya bilang. Jangan di kolam renang di situ. Lagi berenang itu dia cus sekalian kata dia. Ya tidak bisa, walaupun dengan alasan sekian kullah kan gitu ya, tapi ini menimbulkan was-was yang di belakangnya nanti gimana? Nah, ini kan kacau seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Tapi mungkin kita cukup sampai di sini. Ada yang bertanya mungkin silahkan. Sebelum kita akhir. Ya, betul. Kadang kan biasa kalau seandainya bersih mengucapkan hamdalah atau kita mungkin mendengar dari mesin kita berada di dalam kamar mandi. Nah itu gimana ya Ustaz? Tiba-tiba kita mengucapkan bersih namanya dalam kamar mandi. Tidak sengaja gitu ya? Ya, atau pada saat kita di kamar mandi kita mendengar suara dari masjid, ya surat-surat itu tapi kita terbawa. Iya, jadi sesuatu yang tidak sengaja, yaitu memang dianggap ya tidak ada dosa kan begitu ya. Yang namanya tidak sengaja yaitu dianggap tidak ada dosa. Cuma ya jangan dibiasakan. Ini memang terkadang kita dapati ada orang-orang yang apa istilahnya ya, latah kan gitu ya, jadi terbiasa. Latah gitu. Jadi spontanitas, bukan ada unsur kesengajaan. Ya insya Allah seperti ini dimaafkan. Tapi jangan pula setelah dia ingat dia ucapkan kafarahnya di situ astagfirullah kata dia, tapi masih di dalam itu juga. Iya, jadi memang berusaha untuk menahan. Tapi kalau memang itu tidak sengaja ya insya Allah itu dimaafkan, tidak mengapa kan gitu ya. Adapun kafarahnya ya nanti setelah itu banyak-banyak dia beristighfar. Wallahu a'lam. Iya. Pada saat wudu ada yang salah, terus kita balas, apakah wudunya itu sempurna? Ya kalau ditanya tentang wudhu, kesempurnaan wudhu itu berkaitan dengan bagaimana tata cara wudhunya, itu saja kan gitu ya. Tidak berkaitan dengan hal-hal yang lainnya. Artinya kalau memang dia menyempurnakan rukun-rukun wudhu tersebut kan gitu ya, kemudian syarat-syaratnya semuanya terpenuhi ya sempurna wudhunya. Sunnah-sunnah wudhu juga terpenuhi semuanya, sempurna wudhunya. Nah itu tadi diantara adab. Artinya adab di dalam menyebut nama Allah, adab di dalam berzikir. Sehingga para ulama mengatakan Nabi SAW beliau tidak ingin berzikir kecuali dalam keadaan sudah sempurna toharohnya. Walaupun disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau itu banyak berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi. Maksudnya dalam setiap kondisi ya karena Rasulullah SAW yadhkuru rabbahu ala kulli ahyani.
adalah Rasulullah itu banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi. Maksudnya setiap kondisi, apakah beliau sudah berwudu ataukah belum berwudu, beliau juga banyak berzikir. Tapi beliau lebih mengutamakan beliau banyak berzikir itu ketika sudah bersuci, kan begitu ya. Jadi tidak ada mempengaruhi dengan wudunya, itu hanya sebatas adab di dalam menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Allah a'lam. Iya, silakan. Tadi kan kita dulu buang aja di belakangnya atau banyakan kami hidup di atas air, tapi di laut, di kapal itu gimana? Dan kapal itu berjalan terus. Ya, insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin bisa dianalogikan dengan kondisi di laut itu ya sebagaimana sholat. Kalau sholat kan berusaha untuk awalnya benar-benar menghadap ke arah kiblat kan gitu ya. Tapi kalau ini kan kebalikannya. Ini kebalikannya. Jadi di awalnya itu dia berusaha untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Kalaupun nanti mutar-mutar kan sulit juga dia sambil mutar-mutar ya. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Itulah yang kita mampu, insyaallah itu tidak mengapa. Wallahu a'lam. Sebagai tambahan juga, beliau itu biasanya kalau junub dan beliau tidak ingin mandi kan gitu ya, belum mau mandi misalnya malam, maka beliau akan bertayamum, minimalnya beliau akan bertayamum sebelum beliau tidur. Kenapa? Karena seorang yang junub itu tidak akan didekati oleh malaikat. Ya, seorang yang junub tidak akan didekati oleh malaikat, tapi bukan malaikat maut ya. Malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu tidak mendekati seorang yang sedang junub, sehingga Rasulullah ya apabila beliau berjunub dan belum ingin mandi, tapi beliau ingin makan, ingin minum, ingin beraktivitas yang lainnya, maka beliau berwudu ataupun minimalnya beliau bertayamum. Ya, demikian ya. Itu sebagai tambahan tadi terima. Sudah masuk waktunya ya. Iya, tapi mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.